Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, ada sukacita, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang layak kami sembah. Oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Tuhan yang setia, amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami datang kepadamu dalam suatu ibadah dan mengucap syukur karena pemeliharaanmu, penyertaanmu, pembelaanmu, segala berkat-berkatmu, dan juga kekuatan yang Engkau berikan sehingga hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu, segala pertolongan-Mu. Walaupun terkadang kami merasa bahwa perjalanan hidup begitu sukar, begitu sulit, bahkan kami menghadapi masalah-masalah yang seakan-akan kami tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi pada hari ini, ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu, ketika hati kami tersungkur dan kami merasakan ternyata Engkau ada bersama dengan kami, ternyata Engkau selalu ada di sisi kami, dan ternyata Engkau selalu siap untuk menopang kami ketika kami jatuh, ketika kami terhilang, bahkan ketika kami undur, ketika kami dalam keadaan tertekan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan jalan, Engkau menentukan, dan Engkau memberikan kami pengarahan. Dan hari ini kami ada, itu suatu bukti bahwa pemeliharaanmu itu ada bersama dengan kami. Engkau menjagai kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu dalam suatu ibadah. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah Engkau sendiri yang menginginkan kami selalu ada bersama dengan Engkau, dan Engkau ingin memberkati kami. Biar kiranya segala puji dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup. Firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang membuka jalan. Dan firman itu yang akan berkata-kata secara pribadi kepada kami, kepada setiap kami, karena Engkau yang kenal kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau datang khusus kepada kami karena Engkau kenal dan Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selalu saya berdoa buat saudara agar saudara selalu bersuka cita, agar saudara tetap kuat, selalu bersemangat, selalu yakin, selalu percaya. Dan memang sesungguhnya kita ada, kita kuat bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Nah, hari ini kita akan mereview bagaimana mujizat terjadi dalam keadaan sukar, gitu ya. Dan tentunya dari kisah-kisah dalam firman Tuhan, firman yang kita percayai bahwa ini adalah suara Tuhan sendiri yang ingin disampaikan. Dan itu akan kita baca kembali, dan saya percaya firman itu selalu baru, seperti Allah memberkati kita dengan berkat-berkat yang baru setiap hari. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaannya cukup panjang ya, ada 11 ayat. Tetapi karena kita sudah tahu kisahnya, jadi kita mendengarkannya santai-santai saja, begitu ya. Dan kita tahu bahwa kisah ini adalah suatu perjamuan kawin di Kana gitu ya. Kita sudah tahu Yesus diundang, ibu Yesus, murid-muridnya juga. Lalu dikatakan di situ tiba-tiba mereka mulai kehabisan anggur. Ibu Yesus bilang ke Yesus kan, "Yesus, itu kasihan tuh mereka kehabisan anggur," gitu ya. Lalu kata Yesus, "Ya, saatku belum tiba." Gitu, jadi nggak bisa dipaksa gitu. Lalu Ibu Yesus bilang kepada pelayan-pelayan, "Pokoknya apa saja yang diperintahkan oleh Yesus, kau turut saja deh pokoknya. Jangan membantah. Pokoknya apapun yang diperintahkan, lakukan pas dengan tepat. Ya, siap-siap, ya lakukan saja." Gitu ya. Lalu Yesus nyuruh, di situ ada tempayan-tempayan. Lalu, "Ya udah, sekarang kamu isi ini tempayan di situ untuk nyuci kaki, ya. Isi ini, penuhin ya, penuhin." Karena udah dipesen, kalau diperintahkan oleh Yesus tuh pokoknya lakukan saja perintahnya sesuai pas dengan perintahnya, dipenuhin gitu ya. Mungkin sambil ngisi nih pelayan-pelayan, ini mau disuruh ngapain sih kita ya, sementara kekurangan anggur kok kita disuruh ngisi tempayan gitu ya, mungkin ya. Jadi udahlah, kita jangan banyak tanya-tanya, pokoknya kan pesannya begitu, diperintahkan udah isi saja gitu kali ya. Lalu diisi dipenuh. Sambil berpikir-pikir udah diisi penuh, lebih membingungkan lagi ketika Yesus bilang, udah penuh semuanya, 6-6-nya diperiksa. Ya, oke. Ya udah, kalau begitu cedok air itu yang sudah kau isi tadi, cedok. Terus ya lalu kemana ini guru, mungkin gitu ya, manggilnya guru gitu ya. Lalu kata Yesus, "Loh, kau tanya aku kemana? Kasih kepada pemimpin pesta. Ini kan katanya kurang anggur, bukan? Iya, ya udah kamu cedok kasih," gitu ya. Mungkin gemeteran kali ya, mungkin gemeteran, tapi karena perintahnya lakukan. Walaupun itu engkau bingung, engkau nggak percaya atau sulit dimengerti, pokoknya lakukan aja, titik begitu. Lalu dicedok. Mungkin agak takut-takut nih, wah bisa kena marah nih. Tetapi apa yang terjadi, kita baca tadi ya, kita sudah tahu kisahnya. Lalu terjadilah mujizat. Lebih bagus, lebih nikmat, lebih lebih sedap dari yang sebelumnya. Sebab dikatakan di firman Tuhan kepada mempelainya, "Kamu ini mempelai gimana sih? Harusnya anggur yang baik dulu dong, kasih. Kalau mereka udah puas minum, ya udah setengah mabok, mungkin gitu ya. Baru kasih yang kurang baik." Jadi dia kan nggak begitu ngeh gitu. Kamu ini malah yang bagus belakangan. Si mempelai
Prianya mungkin agak bingung, ya udah diam saja gitu ya. Dan begitulah kisahnya. Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang sudah klasik, yang kita sudah lama kita sudah dengar, bahkan kita sudah hafal. Tetapi bisakah kita sedikit merenung, apa sih sebenarnya yang terjadi di tempat itu? Terus apa relevansinya dengan kehidupan kita seperti sekarang ini? Kalau kita perhatikan ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya, dalam suatu pesta yang meriah, tiba-tiba dikatakan mereka kekurangan anggur. Bahkan Ibu Yesus bilangnya lebih dahsyat lagi, Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi memang prosesnya pertama kekurangan, habis itu kehabisan. Jadi apa sih yang dirasa dalam suatu pesta seperti itu? Jadi mungkin ketika dilaporkan nih ya sama mempelainya nih, mempelai, bagaimana nih Pak, sementara anggur udah mau habis, ini tamu masih banyak, mereka masih belum makan, belum minum. Waduh, apa yang terpikir? Yang pertama itu khawatir ya. Terus apalagi sih biasanya, waduh, rasa malu nih. Ini bisa sampai nih ke kampung sana. Wah, itu tuh yang mengadakan pesta tuh. Wah, gimana sih gitu ya. Anggurnya habis gitu. Itu bisa malu tuh. Ya, sedangkan dalam hidup apa sih yang dijaga? Kan harga diri. Malu ya. Saya sedikit ketawa-ketawa nih. Ya, sebab kayaknya penting banget. Itulah keadaan, bisa tiba-tiba dari gembira langsung diem tuh, mencekam. Karena akan terjadi sesuatu yang menghebohkan. Bisa viral tuh kalau zaman sekarang gitu ya. Pernah ngalamin gitu? Halo? Dalam bentuk yang lain? Bisa. Namanya juga hidup. Lagi keadaan nyaman, lagi keadaan tenang, semua berjalan baik, tiba-tiba terjadi sesuatu gitu ya. Engkau rutin check up, tiba-tiba waduh, periksa darah, ini ada apa nih gitu ya. Ini kok tiba-tiba ada unsur Ca tinggi nih, waduh, nggak pernah terasa gitu. Atau tiba-tiba gulanya nih kayak pabrik gula, atau apalah macam-macam lah. Wah, hasil, baca lagi hasil, periksa lagi ke sana lagi, nggak percaya, mungkin labnya salah, periksa sana lagi, tetap aja sama. Wah, seakan-akan hilang itu kebahagiaan. Tadi sukacita dapat bonus, sukacita anak-anak baik semua, tiba-tiba hilang. Ya mulai mikir-mikir, waduh, hidupku udah nggak lama lagi nih, udah mesti siap-siap bikin surat wasiat nih, mungkin gitu ya. Kebayang ya? Jadi itu tiba-tiba mencekam gitu. Bisa, bukan saat kita lagi pesta-pesta saja, dalam kehidupan yang lagi meriah, lagi sukacita, tiba-tiba diberitakan sesuatu. Bukan tidak mungkin itu akan merubah sesuatu. Ya, engkau yang tadinya begitu ramah, tiba-tiba jadi sensi gitu ya, mudah tersinggung, jadi baper. Kenapa? Karena tertekan, ada tekanan-tekanan berat. Saudara tahu, tekanan-tekanan keadaan bisa merubah perangai seseorang. Ya, ibu-ibu yang di rumah nih ya, yang engkau bisa kaget tuh, jangan kaget kalau suamimu yang ramah, yang baik, yang manis gitu ya, kalau tiba-tiba dia pulang dia diem aja. Ketika engkau menyapa langsung disentak gitu ya, engkau jangan kaget, jangan nangis ya. Engkau harus tahu, mungkin ada tekanan-tekanan dari luar. Apakah di tempat pekerjaan, apakah tekanan-tekanan lain dalam bisnis, itu bisa terjadi. Sama seperti keadaan yang dikatakan di dalam perjamuan kawin ini. Lalu ketika mungkin ada Yesus, ada Ibu Yesus. Ibu Yesus tahu, oh ada Yesus, aman gitu ya. Kan begitu bukan? Kalau kemanapun menyeberang Danau Galilea ada Yesus, aman.
Kita mau bisnis, ajak Yesus, aman. Rumah tangga kita, ajak Yesus, aman. Begitu bukan? Tapi apa yang terjadi? Dalam keadaan mencekam, ya, Ibu Yesus datang ke Yesus. Kalau saudara datang ke Yesus, mungkin si mempelai ini suruh ibunya aja, suruh ibunya, gitu ya. Tetapi apa yang Yesus katakan? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Sementara sudah begitu kritis, air anggur sudah mau habis, sebentar lagi nih bisa malu, bisa dicemooh, bisa dikata-katain, bisa macam-macam terjadi, bisa viral juga. Waduh, malunya bukan main. Sementara Yesus bilang saatku belum tiba. Seperti Habakuk berdoa, Tuhan berapa lama lagi engkau menjawab? Aku melihat keadaan tidak baik. Aku melihat situasi dunia ini. Jangan-jangan kau udah mau datang nih. Jangan-jangan perang dunia nih. Bagaimana nih Tuhan? Halo. Lalu Yesus bilang saatku belum tiba. Aduh Tuhan, cepetan kau harus jawab nih. Begitu ya. Maksa bukan? Kepepet. Kalau nggak kepepet aja deh, ya begitu aja. Kalau udah sakitnya udah berat gitu, baru udah berdoa. Kalau keadaan ekonomi udah susah, ini mentok itu mentok, ya ini rugi itu rugi, baru deh Tuhan tolong. Nggak apa-apa juga, itu memang sifatnya manusia. Halo, tapi di sini nggak ada. Di sini udah kuat semua. Di sini sudah beriman, sudah dewasa rohani. Di sono sini ada juga kadang-kadang, ya. Halo. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Lalu ya Yesus perintahkan sesuatu. Yesus perintahkan sesuatu. Isi tempayan itu, dan mereka lakukan. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan putus asa, masih ada yang Yesus perintahkan. Mungkin engkau tahu apa yang Yesus perintahkan karena Allah taruh dalam hatimu. Tapi dulu engkau berkata enggak perlu. Dulu engkau berkata perintah itu berat. Dulu engkau berkata siapa lu siapa gue. Dulu engkau berkata aku bisa, aku sanggup, aku punya pengalaman. Tetapi hari itu ketika diperintahkan isi tempayan itu, sebelumnya dikatakan apa yang ada padamu gitu kan. Yang ada ya itu dia tempayan. Ketika diperintahkan isi tempayan itu, lalu tempayan itu diisi sampai penuh, persis seperti yang diperintahkan, walaupun itu di luar pikiran, walaupun itu tidak sejalan, tidak seperti kebiasaan. Menurut kebiasaan, kalau di sini gitu ya, kalau kekurangan air anggur kemana tuh? Ya carilah ke kedai-kedai, ke supermarket, kemana begitu ya. Bukan ngisi tempayan. Itu mengawur, begitu bukan? Tapi perintahnya seperti itu, ya udah lakukan saja. Halo. Aku benci sama dia, aku dendam karena dia menyakiti aku, karena dia merugikan aku waktu bisnis, karena dia menipu aku. Wah, yang muda bilang aku dendam karena kau yang mulai, kau yang mengakhiri, gitu ya kalau yang muda ya. Lalu Yesus bilang kau harus tetap mengasihi. Enak aja gitu ya. Kau harus tetap mengasihi. Itu salah satu contoh yang seringkali apa yang Yesus ajarkan itu bertentangan. Rendahkan dirimu, begitu ya. Waduh, kalau aku merendahkan diri nanti aku dihina, gitu. Nanti aku tidak dianggap.
Kalau kau taruh dirimu tinggi-tinggi di atas, ya, kalau nanti ada musuh, ada orang menjatuhkan engkau, itu remek, hancur, sakit rasanya. Tapi kalau kau taruh dirimu paling bawah, lalu musuh-musuhmu menjatuhkanmu, nggak bisa, orang udah paling bawah. Itu sebabnya Yesus ajarkan, taruh dirimu paling bawah, sehingga kalau nanti saatnya Tuhan angkat, itu mudah. Itu mau urusannya Tuhan. Kalau Tuhan mau angkat kita, nggak ada yang bisa nurunin. Tapi kalau Tuhan mau turunin, nggak ada yang bisa tahan-tahan lagi. Halo? Lalu kita ada di posisi di mana? Bisakah seperti yang Tuhan ajarkan, yang Yesus ajarkan? Kita harus mengasihi, kita rendah hati. Bukankah itu yang diajarkan? Itu semua bertentangan. Bertentangan dengan daging, bertentangan dengan keinginan. Lakukan saja, maka engkau akan merasakan sukacita di dalam hatimu. Seperti si mempelai itu, bukan? Ketika mencekam, lalu tiba-tiba mujizat terjadi, lalu menjadi suatu kegembiraan, bahkan menjadi suatu pujian. Dipuji, bagaimana mungkin engkau? Orang-orang mah yang dikasih tuh yang enak dulu, baru anggur yang baik belakangan, yang kurang baik belakangan. Engkau ini terbalik, malah yang kurang baik itu belakangan masih kau simpan-simpan saja. Itulah Tuhan, Dia yang akan melakukannya bagi kita. Allah tidak pernah terlambat. Walaupun dikatakan mereka kekurangan, menjelang kehabisan, pertolongan itu sudah sampai. Demikian pula dalam kehidupan kita. Ketika engkau tetap percaya, engkau melakukan seperti pesuruh-pesuruh itu, melakukan seperti perintahnya, penuhin aja udah, lakukan seperti apa perintahnya, dan kau akan lihat Allah melakukan mujizat itu. Bukan tidak mungkin. Kenapa Dia lakukan mujizat terhadap engkau? Supaya engkau bisa bersaksi. Bukan cuman teori doang, bukan cuman kata orang, tapi engkau merasakannya sendiri, engkau mengalaminya sendiri, dan engkau bisa bersaksi, engkau menjadi kemuliaan. Terakhir kita akan baca Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Dah, sampai di situ. Ini Mazmurnya Daud. Daud kita kenal ya, seorang gembala yang diangkat Tuhan, dikasih oleh Tuhan sampai dia menjadi raja. Bukan berarti itu perjalanan mudah, tapi kita tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Lalu dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa sih yang bikin kita tenang? Kalau duit banyak, belum tentu. Apa yang membuat kita tenang? Oh, aku jaga kesehatan, aku olahraga, belum tentu. Apa sih yang buat kita tenang? Pendidikanku cukup tinggi, aku bisa bekerja di mana saja, belum tentu. Kenapa? Bisa saja, ya maaf kata, tempat kau bekerja tiba-tiba menolak karena entrancement, memperkecil, atau keuanganmu tiba-tiba saja. Kita tahu, nggak usah kita ceritalah, sesuatu yang anjlok, perubahan moneter, atau kesehatan bisa saja tiba-tiba. Padahal semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Kesehatanmu anugerah dari Tuhan, berkat-berkatmu juga anugerah dari Tuhan. Baik pendidikan, tempat engkau bekerja, baik rumahmu, keluargamu, anak-anak, suamimu, istrimu, itu adalah anugerah Tuhan.
yaitu ketika kita dekat dengan Allah, baru kita bilang hatiku tenang, karena Dia adalah sumber keselamatan. Keselamatan di dalam dunia ini, sampai keselamatan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Allah tidak pernah terlambat. Walaupun dalam contoh tadi keadaan begitu mendesak, begitu mencekam, Dia akan muncul, yaitu surya kebenaran. Allah sendiri sebagai penolong yang kekal. Dialah sumber kekuatan kita. Tetap semangat, tetap berharap, tetap beriman, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk suatu ibadah di mana kami bertemu dengan Engkau. Engkau memperdengarkan suaramu untuk memberikan kami kekuatan, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang Maha Kuasa, dan Engkau juga yang sangat presisi, Engkau sangat teliti, Engkau sangat tepat, dan Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tahu persis keberadaan kami. Demikian hari ini Tuhan, ketika kami datang dengan segala permasalahan kami percaya, sekalipun itu sukar, sekalipun itu mustahil bagi kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau sanggup, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati, seperti minggu-minggu yang lalu Tuhan. Kami percaya minggu yang akan datang juga Engkau akan jagai kami hari demi hari. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, ketika kami berusaha, ketika kami bekerja, atau anak-anak kami yang masih sekolah kuliah, bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun, Tuhan Engkau berkati, Engkau cukupi, berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini adalah hari kemenangan, di mana kami bertemu dengan Engkau, dan kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin memberkati dan bertemu dengan kami. Dan itu sebabnya Tuhan, dengan ucapan syukur kami percaya Engkau sudah dan sedang melakukannya bagi kami. Biar kiranya nama Tuhan ditinggikan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas usaha mata pencarian kami. Berikan kami kekuatan untuk terus melangkah bersama dengan Engkau selama kami di dalam dunia ini, sampai kamu bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Di surga yang mulia, hidup
dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Setiap hari